fam, that's what they call me. I promise that you'll never be lonely. Be the fam, that's... Halo sobat-sobat semua, sobat YouTube keluarga yang terkasih. Hari ini kita ngobrol lagi. Sebelumnya saya harus keluar dulu. Jadi hari ini saya mau ngomong tentang kuasa doa. Sejak saya kerja di sini, saya memang salah satu tujuan saya adalah melayani orang lain yang sama seperti saya punya penyakit mental, dan saya percaya doa orang benar, ya, bila dengan sungguh-sungguh didoakan sangat besar kuasanya. Saya percaya Tuhan sanggup memulihkan, menyembuhkan segala sakit penyakit kita, baik penyakit fisik maupun penyakit mental, dan harus juga diiringi dengan usaha tindakan nyata, ya, dalam memelihara kesehatan kita. Jadi sama saja dengan kesehatan fisik. Kalau kita sakit, ya, kita berobat, tapi kita juga harus menjaga nutrisi kita, kan? Nggak boleh sembarangan makan. Kita misalnya minum obat tapi kita sembarangan nggak menjaga, atau kita berdoa tapi kita juga nggak mau peduli dengan gaya hidup kita, itu juga kan nggak berhikmat, ya. Jadi begitu juga dengan kesehatan mental. Tapi saya percaya betul dengan kekuatan doa, karena saya mengalami sendiri, ya. Doa itu seperti peperangan rohani. Jadi ada pasien-pasien di tempat saya kerja yang parah, ya, karena sering teriak-teriak begitu, dan atau ada satu juga belum lama, ya, seorang bapak yang terus menangis dan dia sujud, dia berdoa. Saya nggak tahu apa yang menyebabkan dia sampai masuk ke rumah sakit itu dan dibawa sama polisi, ya, apa yang sudah dia lakukan. Tapi yang jelas saya punya perasaan bahwa dia sangat menyesal, dan ya, dia sungguh-sungguh berdoa. Dan waktu dia masuk ke situ kondisinya memang sangat-sangat memprihatinkan. Dia kelihatan sangat tertekan, sangat hancur gitu. Dan saya nggak bisa bilang apa-apa karena saya kan, pertama, saya bukan dokter, saya bukan perawat, saya hanyalah petugas kebersihan babu di rumah sakit itu. Jadi waktu saya melihat dia seperti begitu, hati saya ikut hancur, ya. Jadi saya kasihan sekali. Dan yang bisa saya lakukan, saya masuk ke ruangan untuk petugas kebersihan, naruh-naruh barang, dan saat itu saya berdoa. Saya berdoa sungguh-sungguh buat bapak itu, ya. Dan saya akhirnya punya kesempatan untuk bilang sama dia waktu dia lagi nangis-nangis. Saya bilang sama dia, Tuhan mengasihi Anda, ya, segala dosa dan kesalahan Anda sudah diampuni. Dan dia seperti, what? Seperti itu, ya. Terus saya bisa melihat perubahan. Sesudah itu saya melihat dia semakin hari semakin membaik keadaannya, ya. Sampai sekarang dia masih ada di situ, dan saya lihat dia sudah mulai berbicara, ya, dia sudah mulai lebih bersih, dia ya bisa kelihatan lah dia lebih baik gitu keadaannya, ya. Terus ada lagi dulu, ya, sekarang dia sudah nggak di situ lagi, dia udah mungkin sudah sembuh kali, ya. Tapi waktu
ya di situ keadaannya parah, sering teriak-teriak menakutkan ya. Pernah saya juga diteriakin sama dia, terus dia bilang ini babu masuk ke kamar nyolong gitu ya. Bayangin kita diteriakin, dituduh maling seperti begitu ya, padahal kita membersihkan kamarnya. Seringkali dia nggak mau masuk, petugas kebersihan nggak mau dia masuk ke kamarnya gitu ya. Tapi saya berdoa untuk dia dan saya lihat perubahan gitu ya. Dia mulai lebih ramah, tertawa, tersenyum sama saya juga. Dia mengizinkan saya masuk bersihin kamarnya, dan akhirnya perlahan-lahan dia lebih baik, dia sembuh, dia keluar dari rumah sakit ini. Ini salah satu yang bikin saya kadang-kadang ketika saya mendapat perlakuan tidak menyenangkan ya dari pasien-pasien, saya mulai kesulitan ya untuk bersikap sebagaimana mestinya ya, dengan penuh lemah lembut. Ada bukan perawat sih, dia sukarela di situ ya. Dia sabar sekali menghadapi pasien yang teriak-teriak sama dia menjawab dengan lemah lembut. Tapi saya ini kesulitan ya. Buah roh kelemah lembutan dan penguasaan diri itu belum sepenuhnya ada ya. Jadi ya mungkin karena saya juga dibesarkan bukan dengan kelemah lembutan, jadi itu otomatis tidak ada gitu dalam kepribadian saya. Tapi ya saya belajar gitu dari orang-orang yang saya kagumi, yang punya kelemah lembutan gitu ya. Dan walaupun saya diperlakukan tidak enak oleh pasien, saya tetap mau berdoa untuk mereka, dan saya rindu melihat kehidupan mereka dipulihkan dan ada perubahan gitu. Bahkan untuk orang-orang yang mencaci maki saya, yang meludahi saya, yang jahat sama saya tetap berdoa buat mereka, mendoakan mereka, karena saya tahu selain saya mungkin tidak ada orang yang mendoakan mereka. Jadi mereka ini orang-orang yang mungkin tersisih dari masyarakat gitu ya, dan tidak ada yang peduli. Tapi paling tidak saya ada di situ, dan saya percaya Tuhan punya maksud saya ditempatkan di situ untuk berdoa buat mereka. Paling tidak itu yang bisa saya lakukan ya. Oke, saya mau kerja dulu sekarang. Bu, panas. Di dalam mobil ya, 27,5 derajat. Hampir 28 derajat di dalam mobil, tapi di luar sejuk. Ya, saya sudah selesai dengan pekerjaan saya sebagai babu, dan sekarang saya mau pulang. Oh, dia balik ya. Padahal cowok ya, tapi kok lebih cepat saya gerakannya. Ya, jadi begitu. Hari ini selesai, tinggal 1 hari lagi, besok hari Jumat, dan sesudah itu saya bakalan libur kerja. Dan ya, lanjut ya, tadi kita ngobrol tentang doa dan bagaimana kita sebagai orang percaya ya, memang kita harus berdoa bukan cuma untuk orang-orang yang baik sama kita, tapi juga buat orang-orang yang jahat sama kita, yang menganiaya kita. Tapi terus terang itu susah banget dilakukannya, karena kita sebetulnya nggak mau ya seperti berbaik hati atau beramah tamah. Kita nggak perlu beramah tamah sih sebetulnya. Saya sama itu juga nggak harus beramah tamah kalau kita diperlakukan seperti seperti kalau bahasa Jerman itu ada kata yang
ya diperlakukan seperti kotoran gitu ya. Jadi tidak perlu beramat-amat, tapi tetap prinsip saya tetap berdoa buat mereka, karena mereka orang-orang sakit, orang-orang yang dirasuki roh jahat gitu ya. Pastinya tidak mungkin kan kalau bukan roh jahat, dari mana lagi gitu kan. Dan saya mencoba berpikir positif begini. Kenapa? Saya bisa aja sih melarikan diri dari situasi ini gitu ya. Nggak mau tahu lagi lah sama mereka yang di sana. Cuma saya kasihan gitu sama mereka gitu kan. Mereka orang-orang yang seperti itu ya, terikat dengan roh jahat. Dan siapa yang berperang buat mereka gitu? Siapa yang peduli sama mereka dan berperang secara rohani mendoakan mereka? Ya, jadi kalau kita terpanggil, ya kalau kita merasa itu tugas kita, ya harus gitu. Ya, saya sebetulnya sering merasa seperti begitu ya. Kadang-kadang saya kalau malam, kalau mau tidur, kadang-kadang saya punya perasaan seperti berat gitu ya, terus nggak enak, dan saya tahu saat itu ada seseorang yang membutuhkan doa saya. Itu saya rasa betul gitu. Dan biasanya saya sekarang sudah belajar. Kenapa dulu saya bingung gitu, kenapa sih saya ngerasa kayak begitu. Akhirnya saya menyadari bahwa saat-saat seperti itu doa saya diperlukan. Saya harus melakukan peperangan rohani untuk, saya nggak tahu siapa ya, tapi saya cerita pernah ya, itu saya ingat betul waktu itu untuk adik ipar saya waktu itu. Dia punya masalah ya waktu itu, dan dia keluar dari rumah saya dalam keadaan seperti sedih dan terpukul gitu ya. Dan dia bawa mobil pulang ke tempat tinggalnya dengan jarak ya agak jauh, sekitar 9 jam lah. Dan saya sudah merasa berat itu waktu itu, dan waktu tengah malam saya merasa saya harus berdoa buat dia. Betul dia kecelakaan, tapi saya ingat betul bahwa Tuhan bilang sama saya tidak perlu khawatir, karena dia akan baik-baik saja. Dia mengalami kecelakaan tapi dia akan baik-baik saja, dan betul seperti itu terjadi. Tapi semalaman itu saya berdoa terus buat dia, dan itu saya yakin itu adalah tugas dan panggilan saya, berdoa bagi siapa saja yang perlu dukungan doa. Oke, sampai di sini video Babu Jerman kali ini, dan saya sudah sampai di rumah. Saya mau istirahat. Sampai ketemu di video berikutnya. Dah.